para pengguna hot potatoes yang saya banggakan. Kali ini saya ingin memperkenalkan beberapa bagian dari hot potatoes yang penting. Yang pertama, kalau kita sudah aktifkan hot potatoes di laptop kita, di sini terlihat ada kelompok untuk melaksanakan atau membuat berbagai macam soal-soal interaktif, baik akan digunakan secara offline ataupun online. Mulai dari J-Quiz. J-Quiz ini ada 3 soal interaktif yang ada di sana, mulai dari pilihan ganda lebih dari 1 jawaban, dan isian empong. Kemudian ada untuk mengisi juga khusus untuk soal-soal isian empong. Jadi kita bisa membuat soal, kemudian kita mengisinya, dan atau peserta didik yang mengisi jawaban yang sudah kita siapkan sesuai dengan itu. Kemudian ada teka-teki silang. Kemudian ada untuk menyusun kata, ini khusus untuk yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa. Kemudian ada yang menjodohkan. Kalau ini semua ingin digabung menjadi satu, maka kita akan menggunakan Demaser. Jadi ada beberapa cara untuk menggabungkan latihan ini dalam satu halaman yang bisa kita akses sekaligus dengan Demaser. Atau cara kedua adalah membuat indeks tersendiri. Kali ini saya ingin menunjukkan kepada para pengguna hot potatoes mulai dari J-Quiz dulu. Kalau ini kita klik, ya, J-Quiz kita klik, maka akan tampil layar seperti ini. Lalu di bagian kanan seperti ini akan muncul di sini ada multiple choice, ada short answer, jawaban singkat, ada hybrid, dan ada multi select. Jadi ini bisa kita buat sekaligus. Kemudian boleh jadi di bagian ini ada di antara para pengguna hot potatoes yang tampilannya tidak seperti ini. Maka itu bisa dilihat dari menu mode, kemudian masuk di advanced mode, karena mungkin posisinya seperti ini. Ya. Jadi untuk mengubahnya cukup masuk di menu option, kemudian pilih mode, kemudian pilih advanced mode. Di bagian atas juga sering kita menemukan di sini ya, ini ada untuk melihat jumlah soal. Di sini yang berkaitan dengan soal. Termasuk kita bisa menampilkan soal yang ada. Jadi view quiz outline, ini bisa kita lihat jumlah soal yang ada. Ada untuk mengcloning, ada untuk memindahkan soal, dan seterusnya. Ini bisa kita ada untuk menshuffle ya. Apakah menshuffle pertanyaan atau untuk menshuffle jawaban secara otomatis, ini bisa kita lakukan di sini secara otomatis. Kemudian di sini juga bisa kita lakukan memasukkan gambar, memasukkan suara. Ini akan ada materi tersendiri. Jadi para pengguna hot potatoes yang saya banggakan, ini semua yang harus kita lihat satu persatu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya. Baik, kita mulai dari cara membuat soal pilihan ganda. Yang pertama, di bagian ini kita membuat topiknya. Topik dari soal itu tergantung dari kebutuhan kita ya. Ini sangat tergantung kalau kita berada di pendidikan dasar SD, SMP, SMA dan sederajat, atau kita berada di perguruan tinggi dan sederajat, maka tentu saja pemberian titel ini sangat tergantung dari kebutuhan kita. Anggaplah sekarang ini saya ingin menulis sejarah Indonesia seperti ini. Soal pertama, kapan Indonesia merdeka? Seperti ini. Maka kita bisa menulis jawabannya 1944, 1945, 1946, 1947. Misalnya seperti itu. Kalau kita memerlukan tambahan pilihan lebih dari D, E, maka kita bisa memilih ini. Ya, perhatikan ini ya, saya klik ini ya, ini saya klik seperti ini. Cukup 4 saja ya, karena kita bisa tambah kalau kita mau. Maka kita memberi centang B sebagai jawaban yang benar. Kita bisa memasukkan di sini misalnya jawaban Anda benar. Misalnya jawaban Anda benar. Kalau kita mau memberikan feedback, atau nanti kita memberikan feedback otomatis, jawabannya benar atau salah. Jadi bisa menghemat waktu kita. Oke, jadi ini yang pertama. Kalau kita ingin menambah soal yang kedua, maka kita bisa menambah ini. Nomor 1, kita klik ini. Sekarang menjadi nomor 2 ini. Kita menambah siapakah presiden pertama Republik Indonesia. Kita bisa menjawab di sini mulai dari Soekarno ya,
Kemudian di sini ada Soeharto, ya, ada di sini Sudarmono, ya. Kemudian di sini ada Sudomo atau Susilo. Ya, ini semuanya mirip-mirip. Tentu saja jawabannya adalah Soekarno. Kalau misalnya pertanyaan ini masih dibutuhkan jawaban ini, soalnya saja mau diganti, maka tidak perlu kita menyalinnya. Soal ini bisa kita cloning. Jadi kita masuk di Manage Question. Di sini ada clone, kita klik clone. Kemudian yang mau di clone ini kan nomor 2, bukan nomor 1 ya. Nomor 2. Berarti nomor 2 nanti akan menjadi bertambah 1 menjadi nomor 3 sekarang. Nomor 2 dan nomor 3 persis sama. Kenapa? Karena sudah di cloning. Tetapi soalnya kita mau ubah menjadi siapakah presiden kedua RI. Tentu bukan Soekarno tapi Soeharto, jadi kita hapus tadi. Sekarang kita sudah punya 3 soal. Dan ini bisa kita tambahkan sesuka hati kita. Ini multiple choice, ya, seperti ini. Ya, jadi bisa kita tambahkan kalau kita mau. Lalu kita bisa dengan cara yang sama seperti ini, bisa kita mengubah, menambah soal yang lain. Ini kan pilihannya multiple choice. Ya, saya bisa gabung untuk soal keempat. Saya tambah, klik soal keempat. Saya gabung ya ini menjadi short answer atau multi select. Multi select saya dulu, ya, boleh multi select. Jadi kalau multi select berarti jawaban lebih dari 1, bukan cuma 1 jawabannya, lebih dari 1. Ya, perhatikan di sini berbeda kalau saya memilih multiple choice. Ini ada accept as correct, ya. Kalau multi select, perhatikan perbedaannya di samping di sini. Should be selected, should be selected, should be selected, ya. Pilih nama yang pernah menjadi wakil presiden RI. Saya mengatakan Yusuf Kalla, seperti itu ya, Yusuf Kalla. Kemudian Sudarmono, ya. Kemudian Sudomo, kemudian Susilo. Karena dia nggak pernah menjadi presiden, kita centang. Sudarmono pernah menjadi presiden, kita centang. Berarti di sini ada 3, 2 yang benar. Atau kita tambah di sini ya, misalnya Hatta, bisa. Berarti cuma 1 yang bukan, Sudomo. Berarti kita sudah memiliki soal yang bersifatnya multi select. Bisa kita tambah atau kita melakukan cloning kalau ini masih akan dilakukan, masih diperlukan. Boleh, terserah. Soal kelima bisa kita pilih. Misalnya yang kita pilih ini adalah short answer. Jadi kalau short answer itu jawabannya harus pasti benar. Jawabannya harus pasti benar tulisannya. Lambang negara Indonesia adalah, mohon maaf, seperti ini. Maka kita tulis di sini Garuda. Berarti ini adalah jawabannya, ya. Ini adalah jawabannya. Jadi bisa kita lakukan. Jadi ini sudah ada soal multiple choice, ada short answer, ada multi select, ya, dan seterusnya, ya. Jadi ini sudah bisa kita lakukan. Nah, kalau ada sudah seperti ini, maka tugas kita selanjutnya nanti bisa dilanjutkan lagi, ya. Ini bisa kita simpan. Misalnya saya simpan, saya save, ya. Saya akan simpan di tempat download saja. Judulnya adalah Kuis Sejarah Indonesia, ya, kuis. Nah, ini namanya tidak boleh ada spasi. Jadi saya memberikan dash atau garis datar di antaranya. Kemudian saya simpan di download, ini harus ditahu, Kuis Sejarah RI. Saya klik. Nah, sekarang ini tidak dilihat oleh
pengguna Hot Potatoes atau peserta didik kita. Tapi kita harus ekspor. Kenapa harus diekspor dalam bentuk HTML yang disiapkan Hot Potatoes? Supaya hasilnya ini bisa dikirim ke WA, bisa dipasang di website, bisa dipasang di Facebook, atau bisa dikirim via email peserta didik. Atau kalau kita institusi kita memiliki pembelajaran online, maka bisa dipasang, ya. Jadi saya bisa klik seperti ini, saya simpan download, namanya Kuis Sejarah RI, ya. Saya save, kemudian bisa dilihat view seperti ini. Maka inilah tampilannya. Kita lihat sekarang ini tampilannya, ya. Kapak Indonesia Merdeka, ada nomor 2, siapakah presiden RI pertama, seperti ini tampilannya kita lihat. Kemudian siapa presiden kedua, ini juga, ya. Jadi bisa kita jawab seperti ini, ya. Ada, ini masih berbahasa Inggris semua, ini bisa diubah nanti ke dalam bahasa Indonesia kalau kita mau. Ini pilihannya berbeda, ya. Ini ABCD, ABCD. Tapi kalau di sini ABCD tapi bentuknya seperti lain, dia punya model, ya. Kemudian kelima. Nah, sekarang kita lihat ini ada kekeliruan. Karena kan seharusnya ini isian ompong, tapi ini nampaknya seperti multi select. Berarti ada yang keliru pilihan. Sekarang kita kembali, ya, kita pilih ini. Nah, betul, ini multi select. Seharusnya dipilih adalah short answer seperti ini, ya. Kita save dulu, kemudian kita unggah kembali. Nah, ini saya kasih nama RI1. Tadi kan bukan RI1, ya, tidak ada satunya, ini satu, supaya kita bisa bedakan yang salah dengan yang benar. Kita save, kita replace dulu itu, ya, tidak apa-apa. Nah, sekarang kita ke yang nomor 5 tadi, ya. Nah, ini ada mengisinya. Jadi berbeda dengan sebelumnya ini. Karena kenapa tadi pilihan ada keliru? Karena kita masih di multi select. Seharusnya berada di short answer. Jadi bagian ini menjadi sangat penting ini. Ya, ini. Oke. Kita lanjut, ya, ke hasilnya tadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini kan masih hitam putih, ya kan? Maka kita perlu melakukan beberapa perbaikan, ya. Apa perbaikan yang harus kita lakukan? Perbaikan yang kita lakukan misalnya memberikan warna, ini diubah ke dalam bahasa Indonesia dan lain-lain. Kita kembali ke icon Hot Potatoes warna kuning, bukan warna coklat, ya. Jadi di kuis itu warna kuning bentuknya. Kalau Anda lihat seperti ini, ya, ini warna kuning. Jadi bukan yang warna coklat seperti ini. Jadi di bagian barnya di bawah itu bisa kita lihat. Kita pilih yang warna kuning ini, kita kembali aktif, ya. Nah, untuk mengubah mendandanin ini, kita masuk di menu option. Kemudian di sini ada configure output. Pada saat configure output keluar, di sini muncul kotak dialog. Nah, ini bisa berikan nama Kuis Sejarah Indonesia, ya. Terserah apa namanya. Kemudian ini bisa diisi instruksinya, misalnya pilih jawaban yang paling tepat, ya, boleh. Ini bisa kita ganti, misalnya ini kan kalau benar seperti ini, kita ganti dengan benar. Kemudian ini kita ganti dengan salah, ya. Kemudian ini kita ganti dengan Anda benar atau jawaban Anda benar, ya. Ini jawaban Anda benar, ya. Ini harus dilihat betul, ya. Mulai seperti ini. Kemudian ini mohon maaf, jawaban Anda salah, pilih lagi jawaban lainnya yang Anda anggap benar. Boleh begitu. Ini kita ganti dengan nilai Anda saat ini adalah, bisa begini, ya. Ini juga bisa kita ganti, ya, jumlah pertanyaan yang telah diselesaikan, titik 2, seperti ini, ya. Jadi ini bisa kita ganti ke dalam bahasa Indonesia. Tidak apa-apa kita ganti terlebih dahulu. Ini kita ganti dulu, ya, jawaban yang benar pada pilihan pertama. Karena boleh jadi kita memilih A masih salah, nanti pilih B atau C baru benar atau benar. Maka itu namanya pilihan kedua. Begitu kita memilih jawaban yang ada dan benar, itu namanya pilihan yang benar pada pilihan pertama.
Nah, ini juga kita sekalian ini kita lakukan, karena kalau ada pilihan isian ompon tadi yang short answer, kalau benar kata pertama mungkin kata kedua yang keliru, makanya akan menentukan bahwa jawaban berikut yang benar ya. Ya, bisa dikasih seperti begini ya, atau tebakan pilihan ya. Kita tebakan seperti ini. Silakan masukkan tebakan pilihan Anda. Ini sebagian jawaban Anda salah. Ini jadi dengan jawaban yang benar. Kita beri titik 2. Jadi ini bisa kita simpan, bisa kita okekan. Kalau kita save, berarti ini akan berlaku untuk seluruh soal-soal di kuis berikutnya. Kalau kita save as, berarti kita akan simpan untuk satu file tertentu yang kalau kita tampilkan file itu, ini akan muncul. Tetapi tidak mengubah di hot potatoes yang lain. Kalau oke, berarti hanya untuk soal ini ya. Saya simpan save saja ya. Save, kemudian setelah itu di oke kan, berarti kita sudah memberikan modifikasi yang pertama. Modifikasi yang kedua yang dilakukan di sini, selain ini kan tadi kita berada pada posisi from report, kita sekarang di bottom ya. Ini ada bottom, ini ada check ya. Kita bisa melihat Anda ingin menulis nama Anda boleh. Jadi Anda bisa menuliskan nama di sini misalnya ya, Yusrin Sanusi D. Kemudian prodinya di sini misalnya ya, prodi misalnya seperti ini ya, apa saja Anda bisa tulis. Kemudian perguruan tingginya ya, boleh disebutkan seperti itu. Jadi Anda bisa mengisi di sini. Ingat centang di sini ya, supaya ini nanti tampil. Nanti Anda lihat hasilnya nanti, dan kita bisa lihat perbandingannya bagaimana. Oke. Kemudian ini ada timer. Kalau ini memberikan waktu, jadi soal yang kita subscribe itu bisa dikasih waktu. Ya, ini kita tulis waktu Anda telah habis. Ini berapa menit soalnya? Tadi kita punya soal 5, ya kasih misalnya 3 menit boleh. Aturannya itu kalau kita membuat 5 soal, maka setelah ditampilkan siap untuk diakses, itu kita kerjakan sebagai pembuat soal. Kita jawab satu persatu dengan membaca seperti seorang peserta didik. Kalau 5 soal itu kita kerjakan dalam waktu, kita kerjakan soal tadi 2 menit, maka harus ditambah lagi setengahnya untuk peserta didik. Berarti tambah lagi 1 menit. Berarti di sini waktunya 3 menit. Jadi seperti itu cara menghitung waktu. Kemudian ada others ya. Apa gunanya others di tombol ada tab others di sini? Ini yang pertama, dari 5 soal itu nanti soalnya akan teracak. Ini kalau kita klik, ini soalnya akan teracak juga. Jadi soal akan teracak, jawaban juga akan teracak. Kemudian ini ada namanya make answer checking case sensitive. Jadi kalau dia bukan kapital, dia akan salahkan. Ini sensitif. Kalau saya tidak usah dikasih di sini ya. Yang di sini yang di bagian bawah ini khusus untuk bahasa Arab. Ini yang di bawah ini khusus untuk bahasa Arab ya. Makanya dikatakan ini do special processing to right to left language. Jadi bahasa dari kanan ke kiri. Itu bahasa Arab namanya ya. Oke. Ini others ya. Jadi bisa ditambah begitu. Adapun custom dicuekin saja, bisa diganti. Kemudian ini juga tidak usah diganti ya. Ini tidak usah diganti. Biarkan saja seperti itu. Berarti secara keseluruhan kita simpan ya, ini kita simpan, kemudian kita okekan. Ada lagi satu tadi yang kita lupa, itu appearance ya. Masih ada appearance di sini, tampilan ini ya. Nah, ini untuk di sini Anda bisa menuliskan small hurufnya, atau Anda tuliskan medium ya. Medium, atau Anda mau lebih besar lagi, Anda menuliskan large. Nah, sekarang kita hanya menggunakan medium ya. Ini warnanya di sini bisa kita pilih. Mulai dari warna, anggaplah ini kita lihat ya, saya klik, berarti ini warnanya muncul ini. Kalau saya klik lagi yang kedua, ya misalnya ini seperti begini, saya okekan, maka Anda lihat seperti di sini. Jadi kita bisa memilih warna sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Oke, tadi kita lakukan appearance. Oke, saya save, saya okekan. Sekarang kalau kita lihat, ya kita tampilkan kembali, sebab kita akan ubah file ini ke file HTML, sebab file HTML itulah akan kita kirim ke WA, akan kita kirim ke Facebook, akan kita kirim ke email, atau akan kita kirim ke pembelajaran atau aplikasi pembelajaran yang disiapkan di situ kita. Kita klik ini, ya saya kasih 2 supaya kita lihat bedanya ya. Jadi ini sebenarnya untuk mengetahui perbedaan sebelumnya. Kemudian kita lihat. Nah, sekarang Anda lihat di sini nomor 5 tadi salah kan? Kita perbaiki yang kedua. Ini ya toh. Tapi di bagian atas ini kan belum ada ini, semua masih bahasa Indonesia. Nah, sekarang sudah di sini ada nama, ya kan, cantik. Jadi seperti kita membuatnya,
Kemudian di sini ini ada tampilkan seluruh soal. Kalau kita pilih tampilkan seluruh soal, tampilkan soal satu persatu, kita klik satu persatu. Ini ada soal selanjutnya, kan seperti itu. Soal sebelumnya, ini ada tampilkan jawaban, bantuan, cek jawaban. Jadi ini menjadi enak dilihat. Nah, inilah nanti file yang bisa di-share yang bisa dikirim ke WA, ke mana, terserah kita ya. Jadi kalau misalnya saya mencoba mengaktifkan saya punya Telegram misalnya seperti ini ya. Ini saya kirim di My Family, dan tadi ini kan saya sudah simpan di menu dokumen ya. Ini termasuk hasilnya sudah ada di menu download. Ini. Jadi ini sudah ada di sini. Yang terakhir ini kan ini, yang kedua ini kan. Jadi ini saya ambil. Ini yang HTML. Kalau kita lihat di sini, ini saya kasih rapat sedikit saja begini ya. Kita lihat di sini, ini. Nah, ini. Jadi yang diambil itu adalah HTML-nya di sini, ini. Ya, HTML-nya. Pengguna Hot Potatoes boleh jadi yang menjadi default browser yang Anda gunakan itu bukan Edge. Kalau Mozilla berarti gambar Mozilla yang ada di sini. Kalau Chrome berarti Chrome yang Anda gunakan. Kebetulan saya default dari browser saya adalah Microsoft Edge, makanya Microsoft yang muncul di sini ya. Sekarang ini kita copy, ya kita copy, kemudian kita simpan di Telegram. Inilah yang kita paste seperti ini dengan quiz berikut, bisa begitu ya. Kemudian kita send, maka tersendlah ini. Ya sekarang kalau ini saya off-kan misalnya, ini sudah sampai di keluarga, maka di WA atau apa ya, maka ini akan kita klik. Maka dia akan tinggal continue, maka tampillah ini. Jadi ini terkirim ke alamat grup di mana kita ingin simpan. Begitu pula di email, ini juga yang kita kirim. Jadi kalau kita mengirim email, ini juga tautan yang kita kirim. Saya kira kita semua paham. Jadi tautan ini yang dikirim via email. Apakah proses yang pertama RI? Nah, kalau kita lihat, ini kan langsung, padahal tadi ini kan nomor 5, sekarang menjadi nomor 2. Di tempat lain mungkin akan lain, bukan nomor 2 yang muncul seperti ini. Karena semua laptop sudah diatur oleh sistem Hot Potatoes, akan berbeda-beda soalnya, berbeda-beda jawabannya yang muncul. Nah, seperti ini kan. Jadi, kalau waktunya tepat, maka untuk bekerja sama itu akan membutuhkan waktu. Misalnya dia akan mengatakan, "Pak, bisa diganti nggak?" Mereka akan bekerja sama, nomor berapa di sana, nomor berapa di sini. Dia akan sulit, apalagi kalau soalnya banyak, misalnya 50 soal, 100 soal. Untuk bekerja sama satu persatu itu akan habis waktunya. Kenapa? Karena soal akan diacak. Semua peserta akan mendapatkan soal yang berbeda, sementara waktu juga akan berjalan. Demikian, semoga panduan menggunakan Hot Potatoes dari menu J-Quiz ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat dan silahkan menggunakannya untuk pembelajaran daring.